Pace bene, salam hangat dari channel Katekese. Saya Saudara Rocky Pasaribu, seorang kapusin, dan kita berada dalam obrolan santai seputar iman Katolik. Saya yakin para saudara-saudari yang mendengarkan video ini, terutama yang sudah menikah, pernah mengalami masalah dalam hidup rumah tangganya. Bahkan masalah itu mungkin saja hampir meruntuhkan keutuhan rumah tangga kita. Tapi tidak perlu khawatir. Setelah saudara-saudari menonton video ini, semuanya akan aman, beres, dan terkendali. Karena saya menawarkan obatnya, dan obatnya tidak dapat dibeli di rumah sakit manapun, hanya di Katekismus Gereja Katolik yang ada. Dan apoteknya itu di pusat kita sana, Roma. Saudara-saudari, keintiman badani suami istri menjadi tanda dan jaminan persekutuan rohani. Dikatakan persekutuan rohani karena tindakan itu disahkan dan dikuduskan melalui sakramen perkawinan. Kegiatan seksualitas antara suami dan istri tidak semata-mata untuk memuaskan hasrat badani atau biologis semata, melainkan suatu anjuran gereja supaya melalui tindakan khas dan eksklusif itu lahirlah kehidupan baru dalam wujud si buah hati anak. Lahirnya kehidupan baru hanya terjamin kalau dilandasi unsur cinta kasih antar pasangan. Si suami dan istri saling menyerahkan diri seutuhnya seumur hidup sebagai bukti cinta yang tulus. Tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari, ancaman untuk meruntuhkan keutuhan rumah tangga selalu ada dan semakin menjadi-jadi. Penyimpangan semakin dihalalkan dan janji suci di hari pernikahan mulai dilupakan. Ketika suami mulai melihat perubahan fisik sang istri, jidat istri tidak selicin dan sebening ketika pacaran. Ada perubahan besar di sana-sini yang membuat tidak elok dan tidak menarik untuk dipandang. Wanginya tidak seharum ketika masih pacaran. Karena apa? Uang untuk membeli minyak wangi sudah digunakan untuk membeli minyak goreng. Di samping itu, perhatian istri sudah terbagi kepada anak. Dan yang jelas, penampilan tidak senyentrik ketika masih awal menjalani hidup rumah tangga. Melihat kenyataan ini, sang suami mulai tidak nyaman dan melirik sana-sini yang lebih menarik dan membuat nyaman. Mungkin hal sama juga dilakukan sang istri, bisa jadi lebih parah. Tapi maaf, konten ini tidak berlaku universal. Karena banyak di antara pasangan suami istri memelihara keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput. Kita harus salut dan memberikan tepuk tangan. Nah, bagaimana caranya agar hidup rumah tangga Anda mengalir terus seperti roda yang berputar? Ada dua pil yang ditawarkan oleh apotek iman kita, yakni Katekismus Gereja Katolik. Yang pertama, jaga kesetiaan. Suami istri setelah mengikrarkan janji perkawinan, mereka tidak lagi dua, melainkan satu dalam keduaan. Ikatan perkawinan membuat mereka supaya memegang teguh kesatuan itu dan tidak terceraikan. Sebab apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Maka ketika ada badai dalam rumah tangga, ingatlah bahwa kamu tidak menghadapinya dalam kesendirian. Dalam berumah tangga, istri bagaikan kapal dan suami dermaga. Ketika ombak menerjang, kapal tidak hanyut karena terikat kuat dan bersatu kokoh dengan dermaga. Demikian halnya ketika masalah besar ingin memporak-porandakan keutuhan rumah tangga, suami dan istri tidak terpengaruh, melainkan saling menguatkan dan bahu-membahu karena sudah menjadi
satu. Kesetiaan semakin dinyatakan dengan selalu memelihara kata iya ketika diucapkan di hari pernikahan. Hai kamu suami, setiakah engkau kepada istrimu dalam untung dan malang? Ya, saya setia. Hai istri, setiakah kamu kepada suamimu dalam untung dan malang? Ya, saya setia. Dan saya yakin para suami istri yang mengungkapkan ini tidak dalam keadaan mabuk. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, sebagai tambahan untuk para suami, kalau istri Anda sedang merajuk atau istilah trennya ngambek, bisa Anda bisikkan kata-kata Yohanes Chrysostomus ini ke telinga istrimu. Aku selalu memeluk dan mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Kehidupanku tidak berarti apa-apa tanpa kamu. Dan mimpiku paling hangat adalah berjalan bersamamu melewati hari-hari hidupku. Sehingga kita tidak dapat dipisahkan sampai kehidupan baru menantikan kita. Bagiku, cintamu melebihi segala sesuatu. Saya yakin sang istri pasti terpejam dan hatinya berbunga-bunga serta klepek-klepek. Walaupun kemudian dalam hati ia bergumam, semuanya hanya gombal. Yang kedua, ciptakan kesuburan. Ciptakan kesuburan berarti ciptakan sebuah hati, ciptakan anak di tengah keluargamu. Anak adalah pemberi kehangatan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kodrat perkawinan suami istri adalah menghasilkan anak. Anak tidak boleh dihasilkan dari luar pernikahan yang sah. Artinya, anak dari orang ketiga itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Orang ketiga tidak mendapat tempat di dalam gereja Katolik. Lain halnya kalau diadopsi. Itu bisa dimaklumi dan diterima karena memang ketidakmampuan suami atau istri untuk bereproduksi. Anak harus dilahirkan atas dasar hubungan romantis suami dan istri. Karena itu, gereja sebagai pembela kehidupan mengajar bahwa tiap persetubuhan suami istri mengarah pada kelahiran kehidupan manusia baru. Anak adalah anugerah. Tidak memiliki anak adalah penderitaan besar bagi pasangan suami istri. Hidup terasa kering dan gairah membina rumah tangga perlahan kandas dan lenyap. Untuk apa bekerja keras? Toh anakku tidak ada. Lalu semua yang kukerjakan ini untuk siapa? Ini membuat semangat hidup kita lenyap. Sebaliknya, memiliki anak adalah berkat ilahi dan kebesaran jiwa para orang tua. Kehadiran anak tidak dapat dituntut, melainkan pemberian cuma-cuma atau anugerah dari Allah. Karena itu, peliharalah dan jagalah dia sebagai hadiah dari Sang Ilahi. Sekian katekesi yang saya sampaikan pada saat ini. Apabila ada yang kurang jelas, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini agar saya semakin semangat menampilkan konten-konten yang berguna untuk membangun kehidupan rohani kita dan menambah wawasan kita tentang iman Katolik. Jangan lupa like, share, subrek video ini. Salam dari saya, Pace Ebene.